Selamat malam Sobat FTP, welcome back to FTP Podcast. Ketemu lagi sama aku Via Sabiselira sebagai MC Podcast episode 3 kali ini. Oh iya Sobat FTP, pada podcast episode 3 kali ini akan membahas mengenai studi abroad, why not? Dari temanya aja nih udah seru dan keren banget gak sih? Yuk langsung aja kita kenalan sama narasumber yang super keren banget. Ada Kak Amalia Diah Arumsari, alumni Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2013 dan exchange student at Prefectural University of Hiroshima and graduate research and teaching assistant at National Chiayi University Taiwan. Oke, Kak Amel. Selamat malam, Kak Amel. Halo, selamat malam, Via. Kak Amel cantik banget ya, Kak Amel. Bisa aja nih, Via. Kak Amel kalau boleh tahu nih, Sobat FTP pengen tahu nih Kak Amel asalnya dari mana sih? Aku asal Malang, di Kecamatan Lawang. Aku terus kuliah di UNED. Dulu Kak Amel tuh dari prodi apa, terus angkatan tahun berapa? Dulu aku ambil prodi THP angkatan 2013. Oke. Aduh aku lupa nih Kak Amel, aku belum tanya kabarnya Kak Amel. Kak Amel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi seneng juga nih mau lebaran kan? Oh iya bener banget nih. Mau lebaran ya. Oke, kenalan singkatnya udah cukup nih Sobat FTP. Tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita kepoin perjalanan student action-nya Kak Amel. Gimana nih Kak Amel? Udah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku mau sampaikan ke Kak Amel? Siap banget. Oke, yuk. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya Kak. Dari informasi yang kita dapatkan ya Kak Amel ini tuh mempunyai pengalaman studi ke luar negeri. Kalau boleh tahu kemana dan belajar mengenai apa aja sih Kak? Biar Sobat FTP tahu nih Kak, boleh dong dijelasin? Jadi setelah lulus S1 di FTP, aku lanjut S2 ke Taiwan, khususnya di National Chiayi University. Aku di sana itu ambil jurusan Life Science, khususnya prodi, kalau bisa dibilang sih, microbiology, immunology, and biochemicals. Agak jauh sih sebenarnya, tapi masih nyambung. Oh, keren banget. Aku sampai tercengang. Beneran nggak? Aku kemarin lihat di pamflet podcast itu, ternyata narasumbernya keren banget. Oke Kak. Tadi kan Kak Amel bilang pernah exchange ke Jepang ya Kak. Nah, boleh Kak berbagi tips untuk mahasiswa FTP biar bisa exchange ke Jepang juga, atau pengalamannya dia boleh diceritain nih Kak? Kalau tips sih sebenarnya hampir sama ya untuk semuanya, khususnya mau scholarship, beasiswa ataupun exchange, itu pertama harus niat sama usaha. Kalau misalnya kalian ada keinginan buat, aku ingin nih keluar negeri, tapi nggak ada usaha, itu sama aja. Jadi waktu dulu itu sempat ada kabar kan, kalau FTP itu ngadain exchange. Jadi waktu itu aku sama beberapa teman sempat langsung tanya ke dosen-dosen. Jadi itu pertama usaha, ya kan? Kita tanya-tanya informasinya, apa aja yang diperlukan dokumennya. Terus kemudian ketika tahu nih dokumennya apa yang dibutuhin, jadi pertama ada TOEFL. Jadi kita harus udah persiapan nih TOEFL-nya. Dari kapan? Nah, kalau menurut aku sih sarannya lebih bagus kalau kalian udah tes TOEFL ketika semester 5. Jadi harus awalnya itu harus dipersiapkan dulu. At least 500 kan. Setelah itu kalian langsung siapin studi plan. Studi plan-nya itu kalian bisa diskusiin bareng dosen pembimbing. Kalian bilang kalau memang kalian ingin exchange. Atau juga ada juga nih exchange, biasanya international office-nya UNED itu selalu ngadain exchange. Kalian juga bisa langsung tanya ke IO dan dokumen apa yang disiapin. Cuma itu sih sebenarnya. Oh gitu. Yang penting tuh niat sama usaha dulu ya Kak? Iya, bener banget. Kalau udah ada niat tuh pasti kita menggebu-gebu untuk bisa exchange ke Jepang. Bener sih, yang penting usahanya. Kalau misalnya niat doang nggak ada usaha sama aja. Nah, bener banget tuh. Diingat ya Sobat FTP, harus ada niat dan juga usaha. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya ya Kak, aku mau tahu pendapat Kak Amel dulu dong sebagai alumni yang telah berhasil studi abroad di Jepang dan juga Taiwan.
Taiwan. Menurut Kak Amel sendiri itu penting nggak sih studi abroad untuk mahasiswa? Ini tergantung kalian juga sih. Sebenarnya kalian ini setelah lulus mau jadi apa? Nah itu pertama yang penting. Kalau misalnya kalian memang ingin meraih posisi atau jabatan tinggi di perusahaan, mungkin kalian bisa langsung tanpa studi abroad, bisa jadi. Tapi kalau memang kalian ingin memperdalam ilmu kalian, ingin menambah wawasan atau pengalaman kalian yang mungkin nggak akan didapat di Indo, kalian bisa langsung studi abroad. Kalau aku pribadi sih, itu cukup penting untuk diriku, karena yang pertama aku bisa dapat pengalaman yang mungkin aku nggak bisa dapatkan di sini. Dan yang kedua, aku bisa belajar culture, belajar bahasanya, dan belajar gimana sih caranya kita berdampingan sama orang-orang luar kayak gitu. Begitu aja sih kalau menurut aku. Tergantung niatan kalian mau ingin menjadi apa. Oke, berarti kudu niat mau jadi apa dulu, nanti kita mengikuti ya Kak ya? Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Habis exchange dari Jepang kan lanjut ke S2 ke Taiwan. Kalau boleh tahu, apa sih yang melatar belakangi Kak Amel dalam melanjutkan studi S2 ke Taiwan? Aku kepo banget nih Kak. Jadi waktu itu aku kan sempat exchange ke Jepang. Nah sebenarnya nggak ada niatan nih buat lanjut studi. Tapi ketika 3 bulan di Jepang, aku sempat melakukan eksperimen sambil main kan sama teman-teman juga. Jadi kayak ngerasain, wah ini aja studi di luar tuh kayak gini gitu. Karena 3 bulan tuh waktu yang cukup singkat gitu kan buat aku. Jadinya sempat kepikiran nih buat lanjut S2. Dan juga waktu itu sempat diskusi sama beberapa dosen. Kemudian akhirnya aku memutuskan buat lanjut S2. Tapi lucunya waktu itu aku daftar ke Jepang kan. Tapi nggak keterima karena ijazahku belum turun. Kan nggak boleh nih pakai SKL. Nah, waktu itu sempat nih aku cari-cari info. Mulai dari dosen, mulai dari senior, aku hubungi semua. Sampai cari di Google, kayak satu-satu. Universitas apa nih yang ngasih beasiswa. Dan akhirnya ketemulah itu Taiwan. Kenapa aku milih Taiwan? Karena waktu itu TOEFL aku nggak bagus nih. Karena di Taiwan itu kan dia butuhnya TOEFL-nya cuma rendah, 475 kalau nggak salah. Kalau yang negara lain mungkin 500 sampai 550. Jadinya waktu itu akhirnya aku daftar Taiwan. Dan alhamdulillahnya keterima. Jadi waktu itu ya aku pilih Taiwan. Aduh, aku tadi sempat ada kata-kata eksperimen sambil main-main, itu gimana ya Kak? Aku sempat tercengang tuh. Oh, jadi main-main gitu. Karena waktu itu kan kita serius gitu ya. Waktu eksperimen kita serius. Tapi di saat yang lain atau waktu liburan kita bisa main-main nih, main-main ke kota Hiroshima, main-main ke Kyoto dan Osaka. Jadi kita jadi ngelihat insight yang baru. Kita ngelihat pengalaman yang baru sama pikiran yang baru. Kayak gitu. Wow, aku tercengang banget Kak. Aduh, tercengang 2 kali nih aku. Oke Kak, informasi dari LinkedIn ya Kak, Camelia ini berfokus pada biochemical dan mikrobiologi eksperimen ya Kak. Dan mungkin bisa sedikit. Jadi waktu itu aku mengambil laboratorium molekuler biologi. Nah ini ada ceritanya juga nih, kenapa kok aku ambil laboratorium ini. Yang pertama waktu itu ada dosen, dia sempat meng-email saya, dan email itu menawarkan pekerjaan, dan untungnya beliau sangat open-minded kan. Aku kan lulusan THP, yang mana mungkin ilmu mikrobiologi tidak sedetail biologi, tapi si dosen itu bilang semua orang tuh bisa belajar dari nol, kayak learning by doing. Jadi akhirnya aku ambil lah itu molekuler biologi di laboratoriumnya. Dan akhirnya sempat ditawarin beberapa proyek, cuma waktu itu aku lebih terfokus sama mikrobiologi. Akhirnya aku mengambil proyek itu di mana aku meneliti tentang pohon. Jadi ini kayak gimana sih sistem imun pohon itu kalau disuntikan sama mikrobiologi atau mikroba gitu ya. Apakah dia nanti senyawanya akan berubah, jadi berhubungan sama biochemical dan mikrobiologi. Jadi seperti itu. Kalau aku boleh tanya kembali lagi Kak,
kayak kendala atau kesusahannya di mikrobiologi atau biokimikal itu apa ya Kak? Karena aku belum tahu banget nih. Mungkin Kak Amel bisa sharing-sharing gitu. Yang pertama pasti ada ya, pasti kendalanya. Kita kan belajar kalau di FTP, khususnya di THP, itu kan mikrobiologi pangan ya kan? Agak berbeda dengan mikrobiologi tumbuhan. Jadi di sini aku belajar kayak bagaimana cara menganalisis mikrobiologi dari DNA-nya, dari RNA-nya juga lewat PCR. Kemudian pastinya sih karena kita kan pertama kali belajar pasti pernah salah. Jadi salah gitu kan. Tapi kita kalau misalnya lagi down, lagi salah, kita harus belajar dari kesalahan. Jadi pasti banyak banget rintangan yang dihadapi. Kemudian kalau biochemical, ya jelas ini biochemicalnya kan mungkin lebih meranah ke lebaran biochemical tumbuhan. Tapi menurut aku kalau memang semuanya udah dipelajari, kita pelan-pelan mempelajari, kita ingin menyelesaikannya, pasti bisa sih. Bener banget sih Kak. Aku juga ngerasa kalau misalnya kesusahan tuh pasti kita usaha dulu deh, pasti udah bisa. Pasti nemu jawabannya. Benar. Oke. Sekarang kan Kak Amel udah lulus. Dari studi yang Kakak ambil ini, prospek kerja nantinya itu kemana aja sih Kak? Mungkin bisa sharing-sharing ke Sobat FT. Karena di sini aku mengambilnya jurusan Life Science, dan Life Science itu adalah general. Jadi di Life Science itu dia include teknologi pangan, include juga bioteknologi, farmasi. Jadi kemungkinan untuk karir itu bisa meluas. Bisa masuk ke farmasi atau obat-obatan, kosmetik, makanan, bahkan bisa juga identifikasi seperti QC dan lain-lain. Serta mungkin kalau memang kalian ingin kuliah, kalian belajar bahasa di sana, di negara tertentu kan juga bisa jadi penerjemah. Jadi luas banget untuk karirnya. Aku tuh mau tanya satu kali lagi sih Kak, tapi ini di luar dari topiknya gitu ya. Aku tuh kadang suka kepo kalau misalnya ada yang studi action gitu tuh, kayak kendala bahasanya di sana itu ada nggak Kak menurut kamu gitu? Wah, ini pasti ada. Even itu di negara manapun pasti ada namanya miskomunikasi. Jadi kan kalau misalnya bahasa Inggris kita mungkin pas-pasan ya, kayak saya, mungkin waktu datang bahasa Inggrisnya pas-pasan, pasti nih kita waktu ngomong A, si beliaunya mungkin akan menanggapinya ngomongin B gitu ya. Tapi kalau memang kita sudah terus mencoba, terus ngomong, terus berlatih, kemungkinan bisa. Tapi mungkin akan lebih baik juga kalau misalnya kalian belajar bahasa dari negara itu. Jadi seakan-akan kita ini menghormati yang tuan rumahnya kayak gitu. Dan itu akan lebih bagus karena kalian bisa belajar ilmu yang lain kayak gitu. Jadi sebelum studi action itu kita belajar dulu, misalnya kayak ikut pelatihan gitu, wajib nggak sih Kak? Nggak wajib sih. Yang penting adalah bahasa Inggris kalian nih lancar atau enggak. Nah, jadi yang aku saranin sih, kalian harus udah nyiapin TOEFL itu di semester udah jauh-jauh hari. Atau mungkin kalau memang saat ini juga, kalian juga bisa kok nyiapin TOEFL seminimal mungkin 500 ya skornya. Biar kalian setidaknya lancar waktu di sana. Siap laksanakan TOEFL 500 ya Kak ya? Iya. Duh, aku bener-bener merasa tersengat. Aku bener-bener jujur nih kayak aku Dia juga bisa kok nanti. Keren banget untuk kamu. Doain aja ya Kak, semoga aja. Oke, Sobat FTP, sayang banget itu tadi pertanyaan terakhir pada podcast episode 3 kali ini. Tapi tenang Sobat FTP, kalau kalian masih kepo, boleh langsung tanya-tanya ke Kak Amel. Untuk Kak Amel gimana nih? Boleh nggak sih Sobat FTP kalau mau tanya-tanya atau sharing-sharing langsung? Boleh banget. Terbuka untuk yang bertanya-tanya atau konsultasi mungkin ya boleh. Banyak soalnya sudah yang kayak gitu. Oke, itu udah dipersilahkan sama Kak Amel ya Sobat FTP. Jadi jangan malu-malu, langsung aja tanya ke Kak Amel soal studi exchange. Nah, gimana Sobat FTP? Seru banget kan podcast episode 3 kali ini karena banyak informasi dan motivasi serta inspirasi dari Kak Amel. Semoga kita bisa mengikuti langkah jejaknya Kak Amel.